Oke, halo semuanya, kenalin aku Rizky. Dan di video kali ini kita akan membahas istilah-istilah dasar yang ada di dalam dunia programming. Jadi sebenarnya programming itu apa sih? Jadi programming itu usaha kita menulis sebuah program atau sebuah kode untuk menyelesaikan suatu masalah. Mungkin aja masalah itu bisa diselesaikan oleh manusia, tulis tangan gitu ya, mungkin bisa kita selesaikan secara manual, tapi akan memakan waktu yang sangat lama, sehingga kita akan meminta bantuan komputer untuk menyelesaikannya. Jadi itu ya yang namanya programming, kita menulis sebuah program atau sebuah kode untuk menyelesaikan suatu masalah. Nantinya program atau kode ini akan dieksekusi oleh komputer. Kita akan mengenal beberapa istilah dalam dunia programming di sini dengan satu rangkaian cerita. Nanti dalam keberjalanan cerita tersebut kita akan lihat istilah-istilah apa aja sih yang mungkin muncul. Jadi ceritanya di sini kita disuruh mengecek apakah sebuah bilangan itu bilangan ganjil atau genap menggunakan suatu program komputer. Oke? Jadi yang pertama, untuk mengecek apakah suatu bilangan itu ganjil atau genap, maka kita buat dulu algoritmanya. Apa itu algoritma? Algoritma itu suatu langkah-langkah yang terurut bagaimana cara kita menyelesaikan permasalahan tersebut. Contohnya kita bisa lihat di flowchart ini. Jadi untuk mengecek apakah suatu bilangan itu ganjil atau genap, kita cek apakah bilangan itu habis dibagi 2. Kita namai bilangan itu sebagai X ya di sini. Kalau bilangan itu habis dibagi 2, tampilkan genap di layar. Jika tidak habis dibagi 2, maka tampilkan ganjil di layar. Begitu. Ini satu diagram alir ini kita namai algoritma, yaitu susunan langkah untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Flowchart ini, algoritma ini hanya dimengerti oleh manusia. Kalau kita ngomong aku dengan kalian, sama-sama manusia, aku menjelaskan, kalian bisa mengerti bagaimana alur berpikirnya si program ini. Tapi bagaimana dengan komputer? Kan tujuan akhirnya kita tadi mau mengeksekusi program ini di komputer. Apakah komputer mengerti kalau kita kasih flowchart seperti ini? Tentunya jawabannya mereka tidak akan mengerti. Lalu bagaimana cara kita berkomunikasi dengan komputer? Oleh karena itu ada satu yang namanya sintaks. Kita harus menulis bahasa pemrograman, kita harus menulis instruksi-instruksi kepada komputer sesuai sintaks yang berlaku. Jadi sintaks itu adalah serangkai aturan. Jadi ada aturan nomor 1, aturan nomor 2, dan seterusnya yang harus kita penuhi sebagai bentuk kesepakatan antara kita dengan komputer. Oh, kalau aku mau memerintahkan komputer untuk menjalankan ini, aku harus tulis seperti ini. Kalau aku mau memerintahkan komputer seperti itu, maka aku harus tulis seperti itu. Itu yang dinamai sintaks ya, jadi aturan yang harus kita penuhi ketika kita menulis sebuah kode. Dan setiap bahasa pemrograman punya sintaksnya masing-masing. Walaupun di setiap bahasa pemrograman itu alur berpikirnya pasti sama, 90% akan sama, hanya saja aturan-aturan yang berlaku mungkin saja beda. Contohnya, pada Python, algoritma yang tadi, kalau kita tulis di bahasa Python akan tertulis seperti ini. Baris pertama ini bilang kalau cek dulu X ini dibagi 2 sisanya 0 enggak. Kalau iya, print genap. Print ini perintah untuk menampilkan ke layar di bahasa Python. Kalau tidak, print ganjil. Tapi kalau di bahasa C++ tidak ada tuh perintah print, adanya cout. Adanya cout beda dengan Python ya, Python itu print. Jadi sederhana seperti itu. Setiap bahasa pemrograman punya aturan sendiri-sendiri yang harus kita patuhi ketika kita memberikan instruksi kepada komputer. Lalu, serangkaian kode ini, berbagai kode ini kan mungkin hanya satu blok. Nanti ada berbagai instruksi-instruksi lainnya. Itu kita tulis dalam satu file yang namanya source code. Jadi kita simpan semua itu dalam bentuk source code namanya. Kita sebut itu source code. Analognya, kalau kita mau bikin esai misalnya, kita buka Microsoft Word, kita simpan dalam ekstensi docs. Begitu juga dengan source code. Setiap source code punya ekstensi filenya masing-masing. Contohnya untuk bahasa Python, contoh ekstensi filenya adalah .py. Sedangkan untuk bahasa C++ nanti ekstensinya .cpp. Ya, jadi setiap bahasa pemrograman punya ekstensi filenya masing-masing. Ya. Selanjutnya mungkin kita bertanya-tanya ya. Tadi sudah disebutkan kalau kita bikin esai, dieditnya di Microsoft Word. Kalau kita mau membuka file spreadsheet, kita mengeditnya di Microsoft Excel. Tapi kalau kita mau mengedit kode, program,
kita bisa melakukannya di mana? Nah, kita bisa melakukannya di dalam text editor namanya. Jadi text editor ini alat untuk membuka, mengedit, dan menyimpan kode yang kita punya. Contoh yang paling sederhana yang bisa teman-teman pakai adalah Notepad. Pasti setiap laptop punya Notepad ya. Notepad itu berguna untuk membuka suatu file teks, kita bisa mengedit, kita bisa juga save. Tapi seiring berjalannya waktu, text editor yang sangat sederhana seperti Notepad ini cukup menyulitkan, apalagi kalau kita sudah menulis program yang ribuan baris. Contohnya kita bisa lihat di gambar nih. Kalau di Notepad, ya plain aja seperti itu, tulisannya hitam, backgroundnya putih. Tapi kalau kita menggunakan text editor yang lebih advance seperti Visual Studio Code atau kita singkat VS Code, maka akan lebih dinamis, akan lebih memudahkan kita dalam mengedit code yang kita tulis nanti, apalagi kalau yang sudah kita tulis berjumlah ribuan baris. Mereka punya fitur seperti syntax highlighting. Contohnya ini, if dan else-nya dibedakan warnanya. Kalau kita tulisan genap dan ganjilnya juga dibedakan warnanya, dan lain sebagainya. VS Code ini juga memiliki fitur, contohnya kalau kita ketik titik 2 lalu kita tekan enter, maka dia akan otomatis memberi spasi di depan kata print ini. Kalau di Notepad kita nggak bisa, kita harus tekan spasi 4 kali. Kalau di VS Code sudah otomatis. Nah, fitur-fitur yang seperti itulah yang membantu kita dalam menulis code nantinya. Ya, jadi itu text editor, alat untuk membuka, mengedit, dan menyimpan. Macam-macam text editor ini ada banyak, dari yang simple, dari Notepad, sampai advance memiliki fitur-fitur tambahan yang udah kita jelaskan tadi. Selanjutnya, ketika kita menulis kode itu, terkadang kita tidak mematuhi sintaks yang ada. Jadi kita terkadang menulis kesalahan. Kesalahan itu disebut sebagai bug, BUG atau bahasa Inggrisnya kumbang gitu ya. Ketika kita menulis suatu kode itu tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, kita sebut kode itu memiliki bug atau error. Sejarahnya kenapa kok dinamain bug? Jadi dulu ketika komputer itu baru pertama kali ditemukan, ilmuwan tuh menulis kode, kok ternyata tidak bisa jalan di komputernya. Oh, ternyata di komputernya tuh ditemui serangga, ditemui kumbang beneran, jadi benar-benar kumbang yang akhirnya menyebabkan kodenya tidak bisa tereksekusi dengan benar. Oleh karena itu, sampai sekarang error yang terdapat di komputer itu kita namain bug. Bug ini bisa disebabkan oleh macam-macam penyebab ya. Bug ini juga bisa menyebabkan kode kita tidak berjalan sama sekali, atau mungkin berjalan tapi tidak memberikan output yang sesuai. Contohnya kalau kita lihat di gambar, setelah kata genap itu kehilangan petik 2. Jadi si Python tidak mengerti nih, ini print sampai yang mana. Seharusnya kan setelah kata genap itu ada petik 2. Jadi dia tahu, oh yang aku print itu genap, yang di dalam petik 2 aja. Tapi kalau kita kehilangan petik 2, tidak sesuai sintaksnya, maka nanti si Python akan bingung, ini ngeprintnya sampai bagian yang mana. Itu akan menyebabkan program kita tidak bisa dieksekusi dengan benar. Contoh bug yang lain yaitu programnya bisa jalan sampai akhir, tapi tidak sesuai yang kita inginkan. Misal kita di sini salah mengetik, bukan 2 tapi kita tulis malah 3. Jadi si program akan mengecek apakah angka X ini habis dibagi 3 atau tidak, bukan habis dibagi 2 atau tidak. Jadi dia jalan tapi dia tidak menghasilkan output yang kita inginkan. Contohnya, kalau kita masukkan 9 ya, apakah 9 habis dibagi 3? Jawabannya kan iya. Berarti dia akan mengeprint genap, dia akan mencetak genap. Kan padahal 9 itu harusnya ganjil. Nah, kesalahan itu disebabkan oleh kesalahan kita mengetik 2 menjadi 3. Itu akan menyebabkan program kita berjalan, tapi tidak memberikan output yang kita inginkan. Nah, mungkin cukup sampai sini dulu tentang istilah-istilah dasar di dalam dunia programming yang perlu teman-teman ketahui. Semoga cukup membantu. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.